psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak itu atau diri sendiri itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikologis. Lalu yang ketiga, motivasi sebagai pengaruh perbuatan. Hanya itu bisa dapat menyeleksi mana sih perbuatan yang harus kita perbuat dan mana sih perbuatan yang harus kita abaikan atau kita hindari. Nah, sesuatu yang akan dicari dalam diri kita ini merupakan tujuan untuk belajar yang akan kita capai. Nah, tujuan belajar itulah sebagai pengaruh yang memberikan motivasi kepada diri kita dalam belajar. Namun, terkadang selain ketiga fungsi tadi itu, motivasi itu juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha atau pencapaian prestasi seseorang dalam melakukan suatu usaha karena ada motivasi dalam dirinya. Dengan kata lain, adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Yang selanjutnya itu ada tujuan motivasi. Nah, tujuan motivasi ya seperti yang kita ketahui, motivasi itu dapat menggerakkan gairah kita atau semangat kita. Lalu ada juga meningkatkan moral dan kepuasan dalam diri kita karena telah mencapai suatu karena adanya dorongan dari motivasi itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas, meningkatkan produktivitas kita. Lalu ada pun yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan. Lalu yang terakhir, meningkatkan kedisiplinan dalam diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.